البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 69. Masih di antara bentuk rahmat adalah yang terkait dengan merahmati anak-anak. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-mutawalli law sallama ala sobi. Seandainya seseorang mengucapkan salam kepada anak kecil, la yajibu alaihil jawab, maka anak kecil tadi tidak wajib menjawab. Ini pendapat si faqih ini. Li'anna sobi laisa min ahlil fard, karena anak kecil tadi bukan termasuk orang yang punya kewajiban. Jelas ini pendapat yang kuat ya. Salat aja belum wajib. Baik. Wa hadzal ladzi qalahu sahih, dan yang beliau katakan ini benar, yaitu belum wajib menjawab karena salat aja belum wajib untuk memenuhi panggilan adzan, namanya belum balik. Lakinnal adab, tetapi sebagai bagian dari adab, wal mustahab, dan yang disukai, lahu apa untuknya, al jawab, ya dia diajari untuk menjawab agar terbiasa menjawab salam. Karena ada orang yang sudah besar pun meremehkan masalah ini, tidak menjawab sesuai dengan yang disyariatkan. Orang sudah salam dengan keras, tahu-tahu dia menjawab dengan pelan-pelan, temannya tidak mendengar jawaban tadi, maka ini tidak sesuai dengan dalil, belum sesuai dengan dalil. Nah, makanya sejak kecil diajari adab-adab yang baik. Qala al-Qadhi Husain wa sahibuhu al-mutawalli law sallama sabiyyu ala balik. Sekarang sebaliknya, kalau anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang sudah balik, fahal yajibu alal balighi rad, maka apakah orang yang balik tadi wajib menjawab salam? Fihi wajhan, di dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu dari kalangan Syafi'iyah. Yang baniyani ala sihati islamih, dibina di atas pembahasan Islamnya anak kecil itu sah atau tidak sah. Walaupun yang betul adalah sah, tentunya ma'ruf di dalam hadis Ibni Abbas. Tayyib. Naam, yaitu apa? Lahu hajjun walaki ajrun. Anak ini berhak untuk haji dan pahalanya untuk engkau wahai ibu. Sementara syarat sah haji apa? Islam. Dan anak kecil lahir asalnya adalah apa? Di atas fitrah Islam. In qulna yasihu islamuh, kalau kita katakan Islamnya anak kecil itu sah, karena salamuhu kasalamil baligh, maka salam dia seperti salam orang yang balik. Fayajibu jawabuh, maka wajib untuk dijawab. Wa in qulna la yasihu islamuh, jika kita katakan Islam anak kecil itu tidak sah, lam yajib raddus salam, tidak wajib untuk salam dia dijawab. Lakin yustahab, tetapi disunnahkan. Ya, kalau terbiasa anak kecil melihat kita tidak mau menjawab salam, nanti dia terdidik buruk nanti, atau terdidik dendam atau apa, akan mencontoh nanti. Dia tidak paham hakikatnya apa. Qultu, kata Imam Nawawi, as-sahihu minal wajhain wujubu raddis salam. Yang benar dari dua pendapat di dalam Syafi'iyah tadi adalah wajibnya menjawab salam. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Tadi siapa yang menjawab salam? Orang yang balik tadi ya, yang menyalami si anak kecil. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi suatu penghormatan, maka berikanlah penghormatan, yaitu jawablah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari penghormatan tadi, aw rudduha, atau balaslah dengan yang setimpal. Ini berarti apa? Wajib, karena asal perintah adalah lil wujub. Sementara orang balik sudah terkena beban kewajiban. Wa amma qauluhuma, adapun ucapan dua faqih tadi, innahu mabniyun ala islamih, salam dia itu dibina di atas keislaman
anak tadi. Faqala Asy-Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah mengatakan hadza bina'un fasid. Ini pembangunan fikih yang rusak. Wa huwa kama qala, kata Imam Nawawi, dan itu seperti yang beliau katakan. Iya, sudut pandang yang rusak. Wallahu a'lam. Karena apa? Jelas anak kecil itu sudah sah Islamnya. Walau sallama balighun ala jama'atin fihim sobi. Sekarang percabangan yang lain. Kalau seorang yang baligh, dia mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, di dalamnya ada anak kecil. Faradda sobi, ternyata anak kecil yang menjawab. Walam yarudda minhum ghairuh, tidak ada dari rombongan tadi yang menjawab selain anak kecil ini. Fahal yasqutu anhum, maka apakah kewajiban menjawab salam tadi telah gugur dari mereka, telah diwakili oleh anak kecil? Fihi wajhan, di dalamnya ada dua pendapat. Asahuhuma, yang paling benarnya, wa bihi qala al-Qadhi Husain, dan ini pendapat Qadhi Husain wa sahibuhul mutawalli la yasqutu. Ini yang dirojihkan Imam Nawawi ya, yaitu apa? Tidak gugur. Karena belum dijawab oleh orang yang wajib menjawab. Belum ditunaikan oleh orang yang wajib. Anak kecil belum wajib dia. Li'annahu laisa ahlan lil fard, karena anak kecil belum layak untuk terbebani kewajiban. Sementara menjawab salam adalah wajib. Berarti apa? Harus ada salah satu dari orang yang baligh yang menjawab. Waraddu fardun, sementara menjawab salam itu wajib. Falam yasqut bih, maka tidak gugur dengan jawaban anak kecil. Yang lain wajib menjawab juga, ada yang wajib. Hukumnya apa sih? Fardu kifayah. Jamaah itu, jamaah apa itu? Kalau disalami orang, hukumnya adalah fardu kifayah menjawabnya. Harus ada yang mewakili. Kama la yasqutu bihil fard fi sholati alal janazah, sebagaimana tidak gugur kewajiban untuk menyolati jenazah dengan sebab sudah ada anak kecil yang menyolati. Ini kias yang sahih ya. Jelas apa? Sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalau ada anak kecil yang menyolati sudah cukup belum? Belum. Harus ada satu orang baligh minimalnya yang menyolati juga. Wasani, ini yang pertama apa tadi ya? Apakah pendapat pertama tadi? Sekarang pendapat kedua. Ya, pendapat kedua, wa huwa qaulu Abi Bakar Asy-Syafi'i, sahibul mustadhari min ashabina, dari sahabat kami yaitu Syafi'iyah, annahu yasqut, yaitu kewajiban tadi sudah gugur karena sudah ada anak kecil yang mewakili. Kama yasihu adzanuhu lirrijal, sebagaimana adzan anak kecil untuk orang-orang besar itu sah. Ini juga kias yang kuat sebenarnya. Adzan anak kecil sah tidak? Sudah sah, yang penting dia sudah berakal. Ayo. Wa yasqutu bihi talabul adzan, dan dengan adzan anak kecil tuntutan untuk adzan itu sudah gugur. Nah, beliau mengkiaskan kepada adzan, sementara Imam Nawawi dan yang lain-lain mengkiaskan kepada sholat jenazah. Memang dua-duanya pendapat yang kuat. Qultu, kata Imam Nawawi, wa amma sholatu alal janazah, adapun menyolati jenazah, faqad ikhtalafa ashabuna, para sahabat kami telah berselisih pendapat fi suquti fardhiha bi sholati sobi, tentang apa? Gugurnya kewajibannya dengan sebab anak kecil sudah menyolati. Ala wajhaini masyhurain, sesuai dengan dua sudut pandang yang terkenal di kalangan mereka. As-sahihu minhuma indal ashab, yang benar dari dua sudut pandang tadi menurut para sahabat kami, annahu yasqutu, bahwasanya ini gugur. Wa nassa alaihi Syafi'i, Imam Syafi'i menetapkan itu. Lalu mana yang dirojihkan Imam Nawawi ya? Sekarang beliau merojihkan itu yang sahih. Sementara tadi beliau mengatakan yang paling sahih adalah pendapat Qadhi Husain dan Mutawalli, yaitu tidak gugur. Enggak tahu. Yang istilahnya yang sebenarnya dipilih oleh Imam Nawawi yang pertama atau kedua. Tapi dohirnya yang pertama tadi beliau mengatakan itulah yang paling sahih dan itu pendapat fulan dan fulan. Sementara yang terakhir beliau mengatakan yang sahih menurut sahabat kami. Berarti dohirnya tetap
Beliau memilih yang pertama ya, hanya teman-teman kami memilih sudah gugur. Memang dua-duanya pendapat kuat, kias yang kuat sekali. Yang dirojihkan Imam Nawawi adalah yang pertama, yaitu belum gugur karena anak kecil belum cukup. Anak kecilnya dapat pahala, tapi orang besarnya wajib ada yang menjawab juga. Selesai dari Al-Adhkar lin Nawawi. Kemudian wa minar rahmati bil aulad, termasuk dari menyayangi anak-anak, husnu tarbiyatihim, bagusnya pendidikan mereka, ma'arifti awisyiddah, disertai dengan kelembutan atau kekerasan, fil mawadhi'il la'iqah, di tempat-tempat yang sesuai. Ya, bukan setiap hari kita bersikap keras, setiap hari kita pukul, bukan begitu. Bukan pula tiap hari kita manjakan, tapi lihat keadaannya, lihat situasi. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anfusakum sebagai maf'ul bih pertama, ahlikum jelas apa, maktuf kepada maf'ul bih pertama. Nah, sekarang masalah naro, apa yang rojih? Apakah memang dia maf'ul bih kedua? Yang terkuat adalah dia mansubun bin naz'il khafid, asalnya adalah minnar, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ada min, tatkala huruf khafidnya dihapus maka menjadi mansub yang setelahnya naro. Waquduhan nasu wal hijarah, sifat dari api tadi apa? Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Ini tentunya mengerikan. Kalau di dunia bahan bakarnya memang apa? Benda yang mudah dibakar, yaitu minyak atau apa saja itu. Manusia susah menjadi bahan bakar. Demikian pula bebatuan, tapi neraka lain. Allahul musta'an. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis sholati lisab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat karena usianya sudah 7 tahun. Ini untuk apa? Untuk mendidik dan melatih mereka, walaupun belum sampai wajib, namun apa? Diperintahkan. Kata para fuqaha, yaitu untuk mendidik anak itu, membiasakan diri melakukan ketaatan agar tidak terkejut. Kalau menunggu balik mungkin apa? Sudah dia nanti terkejut dan rotannya sudah keras, susah untuk kita ajak. Tahu-tahu malah apa? Lari bersama apa istilahnya, gangster atau preman, susah. Tapi sejak kecil dididik untuk mendekat ke masjid, untuk rajin sholat, baca Quran dan sebagainya, sehingga kalau sudah besar sudah terbiasa. Wabribuhum 'alaiha li'ashar, dan pukullah mereka. Allah di sini sababiyah, disebabkan karena masalah sholat, yaitu karena meninggalkan sholat tatkala sudah berusia 10 tahun. Jelas 10 tahun belum balik anak laki-laki itu, tetapi ini kata para fuqaha adalah untuk mendidik mereka sampai tingkat dipukul, untuk dilatih walaupun dengan keras seperti itu, walaupun belum sampai wajib, agar terbiasa mendekat kepada Allah, bukan mendekat kepada setan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan sanadnya hasan, karena ini dari jalur Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi, beliau hasanul hadis. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fangzur ila gharisi jannatin minal jannat, maka lihatlah kepada orang yang menanam kebun dari kebun-kebun yang ada, mengambil pelajaran dari petani, pekebun. Khabirin bil falahah, orang yang pakar di dalam pertanian. Gharasa jannah, dia menanam kebun, menanami kebun dengan apa? Tumbuhan. Wa ta'ahadaha, dan dia merawatnya bisaqyi wal islah, dengan pengairan dan perbaikan. Yang perlu dipotong ya dipotong, yang perlu dipangkas dipangkas, yang perlu lihat apa yang diperlukan di situ selain diberi air. Hatta asmarat asjaruha, sehingga pepohonannya itu mendatangkan buah-buahan. Fa aqbala 'alaiha, kemudian si petaninya atau apa ya, pekebunnya itu atau petaninya itu datang ke pepohonan tadi. Yafsilu awsalaha, memisahkan
urat-uratnya atau sendi-sendinya, sendi ya, sendi-sendinya. Mungkin sebagian dahannya ada yang dipisahkan, ranting-rantingnya ada yang dikurangi misalkan. Wa yaqta'u aghsanaha, memotong dahan-dahannya untuk mengurangi penguapan mungkin atau mengurangi pengambilan bahan makanan, karena semakin banyak dahan dan daun itu beban pengeluaran tanaman akan semakin besar juga. Li ilmihi annaha law khuliyat ala haliha, karena si petani ini tahu seandainya tanaman tadi dibiarkan sesuai dengan keadaannya, tumbuh sesuka hatinya. Pohon punya hati enggak ya? Kita bilang sesuka apa berarti? Al-muhim dipahami ya, tumbuh begitu aja secara alami tanpa pengaturan. Lam tatib samratuha, maka buahnya tidak akan sedap, tidak akan manis. Kalau buahnya memang jenis buah yang manis. Kenapa? Karena sebagian bahan makannya akan dipakai oleh dedaunan atau ranting-ranting yang terlalu banyak, terlalu rimbun. Fa yutaimuha min syajaratin thayyibatis samrah, maka dia memberikan makanan dari pohon yang buahnya bagus. Tak tahu ini dia memberikan makan dari pohon yang buahnya bagus. Siapa yang diberi makan? Apakah pohon yang pertama? Cuma makanannya berupa apa berarti? Ataukah fayata'amuha? Mungkin lebih sesuai ya, pola sulasi. Dia makan tanaman tadi. Makan dari apa? Makan dari pohon yang buahnya bagus. Tapi tetap ada kejanggalan di sini, yaitu lam tatib samratuh. Kalau dibiarkan secara alami buahnya tidak akan bagus. Cuma kemudian dia entah ini lafadz yang sesuai memakannya atau memberinya makan dari tanaman yang buahnya bagus. Ataukah fa-nya di sini adalah fa'atof, yaitu ma'tof kepada nafi, maka dia manfi juga, sehingga dia tidak akan berhasil makan dari pepohonan yang buahnya bagus. Ya, akhirnya begitu. Jadi manfi yang setelahnya. Hatta idza tahamat biha, sehingga apabila ranting-rantingnya itu bersatu, iltahama yaitu bersatu kepada pohonnya, ranting terlalu banyak akhirnya menempel banyak sekali. Wattahadat bersatu, iltahamat berarti menyatu. Ittahadat bersatu. Wa a'tat samrataha, dan dia mulai mendatangkan buahnya, mulai keluar buah. Aqbala biqalamiha, maka si petani petani tadi datang dengan membawa pemotong ranting, itu mungkin gunting-gunting tanaman, itu gunting kebun. Wa yaqtau aghsanaha, dan dia memotong dahan-dahannya, dahan yang tidak diperlukan, ad-dhaifah yang lemah, yang boleh jadi tidak akan menghasilkan apa-apa. Allati tudhibu tadhabu quwwatuha, yang kekuatannya hilang. Ya, kalau terlalu banyak memang ranting menjadi melemah. Seperti yang di Yaman itu kita lihat, kalau ranting banyak malah jadi lemah dia, makanya dipotong, kecuali ranting-ranting khusus yang dianggap menghasilkan buah yang baik. Wa yudhiquha alamal qata', si petani menjadikan tanaman ini merasakan sakitnya dipotong. Ini istilah aja ya, kita tak tahu dia kesakitan atau tidak, tapi intinya dipotong, mungkin sampai keluar getah atau apa itu. Terutama orang yang biasa pakai yang tanamannya pakai pot atau bahkan bonsai, banyak dipotongi itu agar tersisa sedikit ya, yang sedikit itu yang tumbuh berkembang dengan besar. Baik, maktuf ke mana ini ya? Biqalamiha wal hadid, akhirnya begitu. Ataukah alamal qata wal hadid, sakitnya dipotong dan sakitnya terkena besi. Limaslahatiha, demi kemaslahatan tanaman itu sendiri. Wa kamaliha, dan kesempurnaan tanaman itu sendiri. Terutama yang biasa nanam sawi itu, kalau sudah besar, sebagian daun malah tidak mendapatkan air sehingga mulai menguning ya. Menguning ini segera dipotong agar tidak mengacau yang lainnya. Dikurangi saja sesuai keperluan tentunya.
litasluha samratuha, agar buahnya itu menjadi baik. Antakuna bihadratil muluk, yaitu baik untuk diberikan di hadapan para raja. Ya, buah yang apa istilahnya di sini itu ya, yang grade-nya grade triple A atau apa istilah-istilah itu, levelnya level tinggi, sesuai untuk jadi makanan presiden barangkali istilahnya, atau raja-raja atau sultan. Summa la yada'uha, kemudian dia tidak membiarkan tanaman tadi wadawa'i tabi'iha, dengan faktor-faktor yang diinginkan oleh karakternya, tabiat tanaman. Nggak tahu tabiat tanaman apa saja, wallahu a'lam. Ada yang sering menumbuhkan mayang, ada yang sering menumbuhkan daun, ada yang hanya sering berbunga tapi buahnya kecil. Nah, maka ada yang perlu dipotong itu. Minas syarab, minas syurb, yaitu masalah pengairan. Kulla waqtin, yaitu jangan dibiarkan selalu minum, jangan dibiarkan selalu diairi, karena kalau air terlalu banyak juga nampak tanaman itu menjadi busuk, akar-akarnya itu. Kalau airnya tergenang terutama, atau boleh jadi apa, nanti akan menghasilkan seperti yang kadang kalau buah apa itu, starfruit apa ya, belimbing ya, belimbing. Kalau dikasih air terlalu banyak, kadang malah kurang manis dia, kandungan airnya terlalu banyak. Bal yu'atishuha, tapi apa, terkadang membuat tanaman itu kekurangan air. Ini tentunya harus pakar ya, biar jangan sampai mati malah. Waqtan, di suatu waktu dikurangi airnya. Wa yasqiha waqtan, dan menyiraminya pada waktu yang lain. Wala yatrukul ma'a 'alaiha daima, jangan membiarkan air selalu menggenanginya terus-menerus. Wa in kana dzalika akhdar liwaraqiha, walaupun kalau air banyak ini akan lebih menjadikan daunnya hijau, tapi kita kali ini tidak menginginkan daunnya, kita ingin buahnya bagi tanaman yang berbuah. Wa asra'a linabatiha, dan lebih cepat untuk tumbuh. Tapi terkadang petani tahu dia tidak ingin tambahan tunas. Kadang apa, tunas-tunas memang sengaja dipotong. Tunas-tunas yang terlalu banyak jangan, itu menambah pengeluaran, maka dipotong saja. Nah, berarti apa? Jangan dikasih air terus-menerus. Nanti yang tumbuh malah tunasnya, bukan buahnya yang membesar. Summa ya'midu ila tilka zinah. Kemudian si petani berpindah menuju kepada perhiasannya. Perhiasan apa itu? Bunganya. Allati zayyanat biha, yang menghiasinya. Minal aurat, kali ini bukan bunga berarti ya, daunnya. Perhiasan yang berupa dedaunan. Fayalqa minha kasiran minha, fayalqa, alqa yulqi kan, fayulqi anha kasiran minha, dia membuang dari tanaman tadi dedaunan yang banyak ya, tanamannya daunnya dikurangi, dan itu banyak dilakukan oleh para pekebun yang memakai pot itu, pot ya istilahnya ya, yang tidak langsung dengan tanah, sebagiannya macam itu. Li'anna tilka zinah, karena daun-daun tadi, perhiasan tadi, tahulu baina samratiha wa baina kamali nubjiha, akan menghalangi, kalau daun terlalu banyak akan menghalangi buah itu mencapai kesempurnaan kematangannya, karena makanan justru malah disedot oleh daun yang banyak. Kita tahu kalau fotosintesis itu daun memerlukan air banyak sekali, akhirnya buah boleh jadi akan berkurang. Makanya kalau semacam rambutan, seringkali daun-daun di sekeliling rambutan, di sekeliling buahnya itu harus dipotong, dari yang dilakukan oleh para petani itu. Daun yang di tempat lain mungkin dibiarkan, tapi yang di dekat buahnya dipotong, dikurangi, agar buahnya membesar dan masak. Wastiwaiha, dan kesetimbangannya. Istawa artinya kamula, sempurna, atau apa, i'tadala, setimbang. Kama fi syajaril inab, sebagaimana pada tanaman inab, yaitu anggur, wa nahwih, dan yang seperti itu. Fahuwa yaqta'u a'dha'aha, si petani memotong bagian-bagian dari tanaman tadi, bil hadid, dengan besi, yaitu dengan gunting lah atau pisau mungkin. Alqa yulqi wa yulqi anha kasiran min zinatiha, dan menghilangkan darinya dedaunannya yang banyak. Wa dzalika ainu maslahatiha, dan ini adalah betul-betul inti kemaslahatannya itu sendiri, demi kemaslahatan tanaman itu sendiri.
Falau anna hadzata tamyiz wa idrak, seandainya tanaman itu memiliki kemampuan untuk memisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat, wa idrak, memiliki pengetahuan, kal hayawan, seperti hewan, la tawahamat anna dzalika ifsadun laha, niscaya dia akan menyangka ini akan merusak dirinya. Alhamdulillah tanaman nggak ada yang protes kan, kita potong diam aja dia, alhamdulillah. Dia protes, kita yang khawatir juga harus diruqyah tanamannya itu. Tayyib, wa idrarun biha, akan membahayakan dirinya. Wa innama huwa ainu maslahatiha, padahal ini hanyalah kemaslahatan untuk tanaman itu sendiri. Tentunya hasil dari pengalaman dan pelatihan para petaninya. Wa kadzalikal abu syafiq, demikian pula ayah yang berbelas kasihan, ayah yang penyayang, ala waladih, kepada anaknya. Al alimu, bukan alimi ya, karena alim di sini badal dari apa? Al ab, atau naat dari ab, bukan naat dari anak. Yaitu si ayah tahu bimaslahatih, tentang kemaslahatan anaknya. Idza ra'a maslahatahu fi ikhrajid damil fasid, jika dia melihat, memandang kemaslahatan anaknya itu pada dikeluarkannya darah yang rusak. Dengan cara apa dia? Bekam mungkin, atau fasad itu. Anhu, dari anak tadi. Badoa jildah, badoa yaitu menggores atau mungkin apa, merobek sedikit aja, yaitu dengan fasad. Baik. Wa qata'a uruqah, dan memotong uratnya, urat yang rusak tadi, agar darah yang menggumpal itu segera keluar. Terutama kalau irqun nasa itu sangat sakit, orang bisa jadi sampai mati. Baik, maka apa? Dokter yang pandai, tapi dokter nabawi ya, bukan yang modern mungkin pakai cara lain, mazhabnya lain. Nah, dokter yang tabib yang pandai akan membelah pembuluh darah yang mengandung darah yang menggumpal tadi, agar tidak menyumbat. Wa adzaqahul alama syadid, menjadikan si anak merasakan rasa sakit yang keras, rasa sakit yang parah. Iya jelas, mungkin anak akan menangis, harus tangan dan kakinya dipegang mungkin demi kebaikan dia sendiri. Wa in ra'a syifaan fi qata'i udwin min a'dha'i, kalau si ayah melihat, memandang bahwasanya kesembuhan itu ada pada dipotongnya salah satu anggota badan dia, mungkin apa, terlalu rusak sudah, wallahu a'lam, wallahul musta'an. Baik. Abanahu an, maka si ayah akan memisahkan anggota badan yang rusak tadi dari si anak, walaupun zahirnya menyakiti, tetapi agar tidak menjalar penyakitnya itu. Kalau dia jenis penyakit yang menyebabkan anggota badan membusuk misalkan, kalau tidak ada cara lain. Karena dzalika rahmatan bih, yang seperti itu adalah sebagai kasih sayang untuk si anak, walaupun zahirnya menyakitkan, tapi agar anak lebih selamat. Wa syafaqatan alaih, belas kasihan kepadanya. Yang paling sederhana contohnya apa ya? Khitan itu ya. Ya, anak kadang harus dirayu-rayu, nanti dibelikan sarung, nanti dibelikan apa itu, sepeda, dibelikan apa. Yang penting apa? Sunat dululah. Demi kebaikan. Wa in ra'a maslahatahu fi ayyumsika anhul ata, kalau si ayah memandang bahwasanya kemaslahatan si anak adalah dengan cara ditahan pemberian darinya, ya tidak dimanja, minta apapun selalu diberi, tidak demikian, tapi terkadang diberi, terkadang ya ditahan dan sebagainya. Lam yu'tih, maka si ayah tidak memberikan kepadanya. Jangan apa, terlalu dimanja dengan alasan kasih sayang. Pak, beli Ferrari, dah nih bayar, sana bayar duit. Wah, nanti anak jadi apa? Jadi sangat manja, seperti anak-anak Saudi itu, terlalu dimanjakan. Bukan semua, sampai apa? Jadi rusak, tidak belajar agama, tapi sibuk trek-trekan di gurun pasir. Entah Palestina hancur atau apa, Yaman rusak atau apa, tak peduli. Yang penting apa? Yang penting setiap hari tukar ban mobil dan sebagainya. Ini bahaya kalau terlalu dimanjakan. Walam yuwasi alaih, dan ayah tidak berlapang-lapang di dalam pemberian kepada anak, kecuali kalau mungkin hari raya memang disunahkan, salaf mensunahkan untuk apa, memberikan mungkin apa, hadiah apalah yang sesuai untuk anak itu. Baik.
Li ilmihi anna, berikutnya anna ya, alima anna. Li ilmihi anna dzalika akbarul asbab, karena si ayah tahu bahwasanya pemberian semacam tadi adalah sebab terbesar ila fasadih, kepada kerusakan anak itu. Seperti anak sebagian pejabat, tapi bukan di negara ini. Negara ini anak sudah lama tidak tahu. Ada yang karena dimanjakan, sering diberi, dia tak tahu duit sebanyak ini untuk apa, akhirnya berjudi, akhirnya cepat habis, atau pergi ke diskotik, atau akhirnya mabuk-mabukan, akhirnya apa istilahnya itu, ketagihan, akhirnya rusak berat. Nah, yang seperti ini harus ditahan, bukan karena tidak kasihan pada anak, tapi ini demi kasih sayang itu sendiri. Thayyib. Ila fasadihi wa halakih, kepada kerusakannya dan kebinasaannya. Selesai penukilan dari Al-Fawaid. Thayyib, kelanjutannya besok insyaallah jam 8 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.